Halo Sobat Tani, siapa nih yang pernah cemas karena efek dari gulma yang muncul di pertanian kita? Jelas ya, gulma ini nggak bisa disepelekan. Karena gulma juga masuk ke dalam golongan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang ternyata bisa juga nih menjadi penyebab berkurangnya hasil panen, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, perlu Sobat Tani tahu nih, gulma ini biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu gulma monokotil dan gulma dikotil. Oke, yang pertama nih, gulma monokotil. Ini biasanya dikenal dengan gulma berdaun sempit atau jenis gulma rumput-rumputan. Terus yang kedua, di sini ada gulma dikotil. Nah, gulma ini merupakan jenis gulma berdaun lebar dan juga selain monokotil dan dikotil, ada pula nih jenis gulma teki-tekian. Nah, masalah mengenai gulma ini biasanya dikendalikan dengan beberapa metode. Tapi tergantung juga dengan jenis gulmanya ya Sobat Tani. Nah, sebelum mengendalikan, tentunya Sobat Tani bisa juga nih melakukan berbagai upaya untuk pencegahannya, seperti dengan penggunaan mulsa yang akan menekan pertumbuhan gulma. Kemudian, untuk pengendalian gulma dengan cara teknis, Sobat Tani bisa nih melakukan dengan berbagai cara, seperti dengan pencabutan, pencangkulan, penggalian, atau juga dengan pemotongan yang bisa memperhambat pertumbuhan gulma. Metode ini cukup efektif ya Sobat Tani, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, Sobat Tani juga harus tahu nih, ada beberapa jenis gulma yang tumbuh secara agresif, bahkan bersifat invasif. Makanya pengendalian gulma ini secara kimiawi terkadang juga diperlukan ya Sobat Tani. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan pengendalian gulma yang berkelanjutan. Ada banyak jenis herbisida yang beredar di pasaran. Penting banget nih buat Sobat Tani paham juga mengenai kandungan bahan aktif di dalamnya. Karena berbeda bahan aktif, berbeda pula nih pengaruhnya ke lingkungan pertanian. Salah satu kandungan bahan aktif herbisida yang banyak digunakan untuk lahan pertanian yaitu adalah paraquat diklorida. Nah, bahan aktif paraquat diklorida ini merupakan jenis herbisida berspektrum luas dan bersifat kontak yang sudah umum digunakan pada lahan pertanian. Nah, tim peneliti dari IPB telah melakukan penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan herbisida paraquat ini tidak berpengaruh signifikan terhadap populasi fauna tanah, golongan arthropoda, sifat fisika tanah, maupun sifat kimia tanah. Bahkan, aplikasi paraquat ini justru dapat meningkatkan permeabilitas tanah yang baik untuk penyerapan air. Jadi, paraquat ini bisa dibilang aman ya Sobat Tani. Nah, di video ini Kang Berta akan membandingkan nih 5 produk yang memiliki kandungan paraquat diklorida 276 SL. Oke, penasaran dengan 5 produknya? Ini dia. Yang pertama ada Redzone 276 SL yang diproduksi oleh PT Sarana Tani Indonesia Makmur. Kemudian yang kedua ada Gramoxone 276 SL dari PT Syngenta Indonesia. Yang ketiga ada Noxone 276 SL dari PT Multisarana Indotani. Kemudian yang keempat ada Santaquat 276 SL dari PT Santani Agro Perkasa. Dan yang kelima ada Pason 276 SL dari PT Tiga Muara Emas Makmur. Yuk langsung aja ikut Kang Berta mereview produk-produk ini. Nah, kelima herbisida ini diformulasikan dalam bentuk cairan dengan berat bersih yaitu 1 liter. Bisa dilihat nih di sini ada kode yang menandakan bentuk dari herbisida tersebut, yaitu SL, Soluble Liquid, yang artinya herbisida ini berbentuk pekatan yang bisa dilarutkan dengan air. Nah, selanjutnya Sobat Tani perlu perhatikan nih, dalam membeli produk herbisida, tulisan pada kemasan ini penting banget loh Sobat Tani, karena ada rekomendasi dosisnya, sasaran gulma, bahan aktif yang digunakan, dan juga informasi termasuk ke dalam golongan apa nih herbisidanya. Seperti yang sudah Kang Berta sampaikan di awal, kalau produk ini mengandung paraquat diklorida. Jadi sudah bisa dipastikan nih, kalau herbisida ini termasuk ke dalam jenis herbisida kontak. Ini kalau Kang Berta lihat nih di semua produknya, ini termasuk herbisida purna tumbuh. Jadi diaplikasikan saat gulma tumbuh lebat. Sedangkan pada Noxone juga ini nih bisa digunakan di saat pratumbuh. Jadi aplikasinya juga bisa dilakukan saat gulma belum tumbuh ya Sobat Tani.
Oke, sekarang kita lihat bagian dosis rekomendasinya ya. Di belakang kemasan ini Sobat Tani bisa lihat nih, ada dosis dari masing-masing produknya. Nah, untuk jelasnya, berikut ini ya dosis rekomendasi yang tertera di masing-masing produknya. Nah, di setiap kemasan produknya, kita juga bisa tahu nih sasaran gulmanya loh. Produk herbisida Gramoxone dan juga Santaquat digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit. Terus, untuk herbisida Pason, Noson, dan juga Redzone dapat digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan golongan rumput. Untuk informasi lebih jelas mengenai gulmanya, Sobat Tani bisa juga nih lihat di belakang kemasannya ya. Oke, sekarang kita bandingkan dari harganya ya. Ini harga yang Kang Berta dapetin dari salah satu e-commerce. Harusnya di pasaran harganya juga nggak jauh berbeda ya Sobat Tani. Nah, berikut untuk harganya. Yang pertama Redzone 276 SL, ini harganya Rp55.900. Yang kedua Gramoxone 276 SL dengan harga Rp67.340. Yang ketiga Noxone 276 SL, ini harganya Rp52.000. Yang keempat Santaquat 276 SL dengan harga Rp58.000. Dan yang terakhir Pason 276 SL dengan harga Rp43.000. Nah, kalau dari harganya cukup ekonomis ya Sobat Tani, karena satu botol ini bisa loh digunakan di lahan 1 hektar. Namun tergantung juga dengan jenis gulmanya ya Sobat Tani. Kang Berta ingetin nih, kalau soal dosis wajib banget nih Sobat Tani mengikuti dosis rekomendasi pada kemasannya, biar gulmanya tidak resisten terhadap produk yang kita aplikasikan. Oke, pasti Sobat Tani pada penasaran nih dengan efikasi dari masing-masing produknya. Sabar-sabar, bentar lagi tim Kang Berta akan uji nih di lahan yang luasnya 5 meter persegi per masing-masing produknya. Dan setelah tim Kang Berta lakukan kalibrasi dengan mesin semprot yang kita gunakan, Kang Berta pakai dosis ini nih. Yang pertama, Redzone 276 SL, ini dosisnya 4 ml per liter. Kemudian yang kedua ada Gramoxone 276 SL, ini dosisnya 5 ml per liter. Kemudian yang ketiga, Noxone 276 SL dengan dosis 4 ml per liter. Kemudian yang keempat, di sini ada Santaquat dengan 276 SL dengan dosis 4 ml per liter. Dan yang kelima ada Pason 276 SL dengan dosisnya 4 ml per liter. Perlu diingat nih Sobat Tani, untuk pengaplikasian herbisidanya penting banget nih untuk memastikan keamanan dan keselamatan kerjanya. Meskipun hal ini sering dianggap remeh, tapi jangan sampai lengah ya Sobat Tani, karena herbisida kalau misalnya tertelan itu sangat berbahaya sekali loh Sobat Tani. Tips dari Kang Berta nih, Sobat Tani bisa nih pakai baju panjang, memakai masker, menggunakan sarung tangan, dan alat APD lainnya ya Sobat Tani. Oke, langsung aja ya kita semprotkan di lahan yang sudah kita siapkan. Nah, untuk reaksinya kita akan lihat nih setelah 2 dan 3 jam setelah aplikasi. Oke deh, setelah Kang Berta tunggu selama 1, 2, dan 3 jam aplikasi, ternyata belum terlihat nih secara menyeluruh pengaruh pada gulmanya. Hanya terlihat beberapa helai gulma yang mulai menguning. Kemudian kita juga akan cek nih di 1 dan 2 minggu setelah aplikasi. Itu mulai tumbuh lagi nggak ya gulmanya? Di sini sudah mulai terlihat nih daun pada gulma yang sudah menguning, layu, dan berwarna coklat. Namun masih ada beberapa jenis gulma yang masih terlihat hijau. Kemudian di minggu kedua, sebagian besar gulma sudah mulai menguning dan kering secara menyeluruh dari bagian daun dan batangnya. Terdapat juga nih beberapa jenis gulma yang gosong seperti terbakar. Namun bisa kita lihat juga nih Sobat Tani, di beberapa merek herbisida masih terdapat gulma yang berwarna hijau. Nah, itu dia hasil dari pengaplikasian 5 produk herbisida yang mengandung bahan aktif paraquat diklorida. Sobat Tani bisa melihat sendiri kan mana yang lebih efektif. Nah, sini Kang Berta juga kasih tahu nih gambaran perbedaan kebutuhan biaya aplikasi herbisida dengan tangki ukuran 16 liter.
Nah, itu ya perhitungan kebutuhan biayanya. Jadi, semakin ada gambaran kan mau menggunakan herbisida dari merek yang mana. Jadi, jangan asal pilih ya Sobat Tani karena harganya yang murah. Sobat Tani juga perlu nih perhatikan hal-hal penting sebelum aplikasi herbisidanya. Mulai dari yang pertama nih, mengenali jenis gulmanya. Yang kedua, pilih herbisida yang sesuai dengan pertumbuhan gulmamu, seperti apakah herbisida ini termasuk kontak atau sistemik. Dan yang ketiga, aplikasikan herbisida dengan prinsip 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Nah, gimana review Kang Berta kali ini? Masih ada yang kurang nggak nih? Apa? Pengen review lagi? Tenang-tenang, Kang Berta akan review produk lainnya ya. Makanya buruan subscribe, like, komen, dan juga share video ini ya, biar makin banyak petani yang tahu. Dan kalau ingin tahu lebih banyak lagi mengenai herbisida, yuk diskusi di kolom komentar. Ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.